Pertama, apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Lalu researcher. Researcher diambil dari kata re yang arti kembali, search yang berarti mencari atau meneliti, or yang berarti orangnya. Bagaimana cara mencari ide penelitian? Cara mencari ide penelitian bisa dicari dengan yang pertama, mengikuti webinar tertentu, atau bisa mencari webinar ekonomi syariah, dan yang kedua bisa dengan mencari jurnal. Cara mencari jurnal bisa dari cari jurnal keluaran 2021, bisa dengan cari jurnal ekonomi syariah 2021, dan bisa juga dengan mencari jurnal keuangan dan perbankan syariah 2021. Biasanya dalam judul yang terkait dalam skripsi, biasanya judul tersebut mengandung variabel 4, X-nya 3, dan Y-nya 1. Contoh, X1-nya yaitu inflasi, X2-nya tingkat suku bunga, X3-nya deposito mudharabah, dan Y-nya yaitu perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu abstrak. Apa sih itu abstrak? Abstrak adalah mengenai yang menggambarkan paper tersebut. Biasanya dalam abstrak itu terdapat masalah, bagian secara umum dalam paper, metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut, dan hasil dari papernya tersebut apa. Dan biasanya mengandung 250 kata. Abstrak ini dibuat dalam step terakhir pembuatan paper. Selanjutnya tujuan abstrak. Apa saja tujuan abstrak? Tujuan abstrak terdiri dari yang pertama, isi abstrak. Isi abstrak ini terdiri dari masalah tujuan, metode penelitian, dan hasil. Yang kedua, tiap paragraf harus ada referensinya. Yang ketiga, hindari blog web. Yang keempat, buku. Yang kelima, jurnal ilmiah. Yang keenam, rangkum. Yang ketujuh, temuan lapangan. Dari tujuan abstrak ini dapat diambil contoh dan dapat dilihat, yaitu hasil wawancara penelitian bersama Bapak Muhammad Iqbal Fasa pada tanggal 13 September 2021 pukul 4 sore berdasarkan observasi lapangan penelitian, tanggal, pukul, dan ini harus menuju ke rujukan utamanya. Selanjutnya, dalam paper, apa saja poin-poin dalam menulis paper? Ada berbagai macam template atau bentuk dalam menulis paper poin, dan yang disebutkan tadi itu merupakan poin umum atau generalnya. Pendahuluan literatur review metode penelitian hasil, dan pembahasan kesimpulan dan saran. Yang kedua, poin-poin apa saja dalam pendahuluan? Sebelum itu, latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka, latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Lalu ada research gap. Research gap yaitu perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain yaitu teori dan praktek dan perbedaan hasil penelitian terdahulu. Terdapat contoh, Rahma 2021 menyatakan bahwa minat investasi di masa pandemi menurun drastis. Dalam hal ini, kita cari abstrak dan kesimpulan, cari penelitian yang relevan dan cek hasilnya. Kemudian, berbeda dengan penelitian sebelumnya, menurut Kurniawan 2021 menyatakan bahwa pada masa pandemi disitulah saatnya investor sejati menanamkan modal di saham yang berpotensi berkembang.
Maka dalam hal ini, kita cari sebanyak-banyaknya mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi penelitian yang perlu diuji kembali dan penting adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu. Di sini dapat diambil contoh. Berdasarkan rekomendasi Agung 2021, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam konteks dari mana dapatnya, yaitu kesimpulan dan saran, serta apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang lain. Misal, penelitian terdahulu memakai variabel A, B, C, dan kita memakai variabel B, C, dan D. Selanjutnya yaitu struktur penulisan paper. Struktur penulisan paper yaitu yang pertama ada judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan dasar Al-Quran dan Al-Hadis, konsep pembahasan 1, konsep pembahasan 2, tawaran penulis, kesimpulan, dan referensi. Bagaimana cara membedakan konsep pembahasan 1 dan konsep pembahasan 2? Di sini dapat ambil contoh contoh judul yaitu Etika Perilaku Konsumsi Islami, Teori dan Praktek. Jadi dalam pembahasan konsep 1 itu bersifat umum berkenaan dengan judul kita. Jadi untuk dalam pembahasan konsep 1 di sini bisa membahas konsep etika bisnis Islamnya atau worldwide etika bisnis dalam pandangan Islam. Lalu untuk konsep pembahasan 2, di sini yang dibahas yaitu worldwide etika bisnis, perspektif Islam, atau etika perilaku konsumsi dalam kajian teoritisnya. Selanjutnya yaitu cara menentukan judul yang spesifik. Cara menentukan judul yang spesifik di sini diambil contoh judul yaitu Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Islami terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia menurut perspektif Islam atau menurut perspektif ekonomi Islam. Di sini diketahui X1-nya yaitu pertumbuhan ekonomi, X2-nya yaitu kesejahteraan, dan Y-nya indeks pembangunan manusia. Lalu isi dari abstrak. Isi dari abstrak yaitu menggambarkan keseluruhan isi paper, masalah bagian secara umum. Cara penulisan abstrak yaitu yang pertama spasi single yaitu 1,0, kemudian tulisan abstrak di tengah, penulisan abstrak dengan bahasa Inggris dan Indonesia atau bisa juga dengan bahasa Inggris saja, tulisan bold dan di bagian kata kunci dimiringkan. Isi dari pendahuluan. Isi dari pendahuluan yaitu terdiri dari permasalahan, tujuan, data, fenomena, data grafik. Data grafik lebih bagus jika ada. Kemudian ada research gap, perbedaan teori dan praktek, perbedaan hasil penelitian terdahulu, rekomendasi dari penelitian terdahulu, dan kemukakan alasan singkatnya. Cara penulisan pendahuluan. Cara penulisan pendahuluan yang pertama ada huruf kapital, kemudian tulisan pendahuluan memakai rata kanan, spasi 1,15, dan setiap di akhir paragraf, titik harus di bagian akhir yaitu di body note. Landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, font pada tulisan Arab menggunakan traditional Arabic. Yang kedua, isi atau artinya menggunakan cetak miring dan agak menjorok ke dalam dari tulisan Arabnya. Lalu selanjutnya, langkah atau cara mengupload jurnal untuk publish. Jadi yang pertama, lihat database yang dikasih dan lihat email dan WA-nya. Yang kedua, cek akreditasi. Apabila 4, 5, dan 6 itu sudah lumayan mudah atau belum yang diverifikasi. Ketiga, lihat terlebih dahulu jadwal upload di bulan tertentu dan bisa chat atau via email untuk minta persetujuan untuk mempublish jurnalnya. Yang keempat, lihat archive dan apabila ada tersisa waktu di bulan tertentu, maka bisa menjadi tim co-author dan kemungkinan
jurnal tersebut bisa publish. Yang kelima, klik link yang tertera di database sesuai jadwal, lalu verifikasi email, lalu register terlebih dahulu, setelah itu login. Yang keenam, klik New Submit. Di sini isi data dan checklist semua dan save and continue. Upload file, klik article text, lalu upload, klik continue, lalu continue lagi, add contributor. Di sini isi data dan save, dan penulis berhak menjadi nama pertama. Lalu selanjutnya, cara mengupload jurnal yang sudah diperbaiki. Langkah pertama, buka email dari pihak jurnal, kemudian klik linknya, lalu lihat apa saja yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, diupload kembali ke jurnal, klik kata add message di paling bawah setelah ada kata perbaikan, lalu ganti menjadi artikel teks, lalu memberikan kata-kata yang memuji pihak yang ingin mempublish jurnal kita, dan langkah terakhirnya pencet OK. Materi selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Apa itu pengembangan hipotesis? Pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Pengembangan hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan hipotesis kuantitatif dan pengembangan hipotesis kualitatif. Dapat dibedakan, yaitu ada hipotesis yang bersifat salah, yaitu dapat diambil contoh di mana H0 dan H1. Di mana H0 diambil contoh, kepemimpinan Islam tidak mempengaruhi kinerja karyawan Islami, dan H1-nya kepemimpinan Islam mempengaruhi kinerja karyawan Islami. Di mana dalam hipotesis ini adalah hipotesis yang kurang tepat dan termasuk salah. Seharusnya itu bersifat langsung, di mana H1 kepemimpinan Islam memiliki hubungan positif terhadap kinerja karyawan Islami, dan H2-nya kepuasan kerja Islami memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan Islami. Nah, ini termasuk contoh hipotesis yang benar, di mana X1 yaitu kepemimpinan Islam, X2-nya yaitu kepuasan kerja Islam, X3-nya yaitu motivasi kerja Islam, dan Y-nya yaitu kinerja karyawan Islami.